bisa bergabung, berkumpul bersama kawan-kawan, semua guru-guru kimia, guru-guru sains seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat, ya tidak kurang suatu apapun, baik lahir maupun batin, kantong juga mungkin masih tebal, mudah-mudahan. Kita akan coba belajar lagi, kita belajar lagi. Pelan-pelan belajar, hal-hal yang mudah sederhana. Yang mudah dulu, sederhana dulu. Kayaknya anak Jamil. Anak Jamil pendengar. Ya, di mood dulu yang masih ribut. Iya. Kalau mau berbicara nanti boleh dibukaan, tetapi kalau mau keras-keras dimatikan dulu. Ya, pada kesempatan ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Pertama, materi yang sangat mudah. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga, Bapak Ibu sudah paham, sudah sering melihat, sudah sering mendengar, bahkan mungkin ada yang sudah melakukan, yaitu membuat hiasan bunga transparan dari resin. Itu sudah banyak. Bahkan katanya, wah itu apa gampang atuh. Saya juga sering bikin. Ya silakan. Saya di sini bukan apa-apa. Di antara Bapak Ibu mungkin ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Gitu ya. Bentar masih ramai ini. Ya. Biasanya kalau saya ikut Zoom, saya mau berbicara baru dibuka. Kecuali, nah itu ya. Tapi kalau belum berbicara, tutup dulu mic-nya. Kalau kamera boleh dibuka. Ya kita lanjutkan. Nah, di antara materi lain selain membuat hiasan-hiasan, nah ini nih seperti ini nih ya, ini kan sudah saya bikin juga nih. Ini mungkin pernah lihat ya. Cuman bagaimana teknik ini supaya bulat? Nah kan cetakannya apa? Ini bagian ini mudah sekali sebetulnya. Bapak Ibu juga bisa melakukan, cuman gitu-gitu doang katanya. Cuman gitu-gitulah sering saya juga, ya boleh. Ada yang berkomentar macam-macam di Facebook itu. Silakan saja, saya hanya mengajak Bapak Ibu belajar berkumpul. Setelah ini kita buat, setelah ini kita coba, Bapak Ibu sudah mencatat. Nah, ada beberapa materi lain yang akan kita coba untuk buktikan. Seperti Bapak Ibu pernah atau sering menuliskan elektrolisis, sering juga menyebutkan katoda anoda. Pernah nggak melihat wujudnya? Katanya menghasilkan H2 dan O2. Pernah nggak melihat wujudnya? Seperti apa hidrogen? Seperti apa oksigen? Atau bagaimana kita menampung? Alat apa yang bisa dibuat dengan mudah dan alat apa yang memang ada standar internasional? Nah, saya akan tunjukkan semuanya di sini. Bagaimana itu? Kemudian ada beberapa materi lain tentang perubahan warna. Ya, saya sering upload di Facebook supaya Bapak Ibu tergugah begitu. Saya hanya tunjukkan real begitu, tidak bermaksud apa-apa. Mungkin Bapak Ibu melihat saya lebih banyak action daripada berbicara, gitu kan. Karena di Facebook itu tidak perlu kita jelaskan apa seperti apa saya sih, nggak usah. Kalau saya kan cukup saja action, orang akan melihat sendiri. Nah, ada beberapa perubahan warna. Nanti kita akan coba, mudah-mudahan sempat. Dan kalau masih ada waktu, kita akan coba untuk menambah materi tentang ion kompleks. Karena ion kompleks selama puluhan tahun hanya disebutkan. Ion kompleks, ligan, atom pusat, hafalkan bentuknya ini, bentuknya tetrahedral dan sebagainya. Itu hanya dihafalkan. Pernah nggak Bapak Ibu melihat wujudnya ion kompleks? Salah satu saja. Nah itu kan. Pernah nggak? Ada yang pernah melihat? Ya, kalau belum pernah nanti kita akan coba buat sendiri di sini. Nah, itu di antara materi. Nah, sengaja saya tidak mengumpulkan Bapak Ibu untuk mengajak berhari-hari ya. Saya tahu kesibukan Bapak Ibu sekarang ini adalah mengejar sertifikat. Nah, di mana-mana berburu sertifikat. Sibuk itu sehingga lupa kepada kompetensi. Asal sertifikat sudah masuk. Maka saya akan mencoba minimal ada yang dipelajari, dipraktikkan. Lalu kita siapkan sertifikat. Walaupun tidak sesuai, masa sih satu hari 2 jam ini bisa dapat 32 JP? Ya daripada cuman duduk denger doang, download.
32 jam. Atau enggak pernah ikut tapi download doang. Daripada itu kan masih lumayan 2 jam ini kita bisa mendapat ilmunya. Nah, gitu maksudnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, nah, kita akan lihat di sini ada alat yaitu yang disebut dengan elektrolisis, tapi mungkin lain. Nah, kita akan buka ini background-nya tanpa background saja. Ini mana? Ah, iya. Sebab kalau pakai background nampaknya ini. Ya, kita buka background-nya. Di rumah saya kan berantakan, tapi nggak apa-apa lah. Soalnya kalau nggak dibuka background, tidak kelihatan ya. Mana nih? Tunggu sampai Ya, sekarang kelihatan ya. Bagaimana alat ini ada di sekitar saya ya. Kelihatan ya? Ya, beginilah keadaan di rumah, bukan di laboratorium. Siapapun yang ke Bandung mau ketemu saya, ayo ke rumah, di sini bisa praktek. Sini banyak alat, sini bisa langsung dipraktekkan di sini. Bukan berbicara cerita ya, kita praktik saja. Nah, apa ini ada apa spam aja nih, dia mau mencari ini. Apa ini ya, mengajak tadi lagi ini nyari-nyari anggota lagi ini kejar Bu. di apa di percakapan ini dibuang aja tuh, itu mengganggu itu. Kalau mau bikin grup sendiri saja, nggak usah nyerobot ini. Ya, ini Bapak Ibu melihat ya, ini salah satu contoh sebesar telur yang ada hiasan ini seperti yang kemarin. Dan ini ada tempat menyimpan telurnya ya. Terus ada juga ini bebas-bebas saja saya. Bapak Ibu punya cetakan apa ini suntikan kayak jadiin gitu ya. Terus ini tempat telurnya ya. Ah, mau buat ini boleh aja cetakannya. Ini telur yang sudah diisi dengan resin ya, tuh. Simpan. Jadi di sini pemanfaatan cangkang telur sekarang. Kalau di kimia cangkang telur ini bisa dirubah menjadi kapur tulis. Ya, cangkang telur bisa kita ubah menjadi kapur tulis. Itu jadi satu proyek nanti. Cangkang telur ini kan dibuang. Tukang mie rebus, tukang mie tek-tek, di tukang apa martabak dibuang nih. Nah, ini bisa dimanfaatkan cangkangnya sebagai bahan baku untuk buat kapur. Nah, bagaimana caranya? Nanti ini dihancurkan, direaksikan dengan HCl, piksal, kemudian direaksikan dengan NaOH, maka jadilah nanti kapur tulis. Itu satu proyek. Belum lagi nanti telur dimanfaatkan untuk menampung gas hidrogen. Tapi kali ini telur dimanfaatkan cangkangnya untuk membuat hiasan bunga seperti ini. Jadi pada dasarnya cetakannya itu bebas. Nah, resin itu apa? Resin itu adalah sejenis cairan yang dihasilkan dari getah pohon. Pohon seperti karet itu kan punya getah. Karet, ada pinus, dan jenis-jenis lain itu mempunyai getah ya, getahnya. Nah, salah satu tumbuhan yang menghasilkan getah yang bening seperti ini, nah itu ada, yaitu saya lupa namanya, tapi ini adalah hasilnya resin. Sehingga diambil, kemudian bentuk dan warnanya bening ya, transparan. Itu akan memadat lama-lama. Dia akan bereaksi dengan suatu, lalu dia memadat dengan melepaskan kalor. Ini reaksinya itu eksoterm nanti. Eksoterm kemudian nanti memadat, melepaskan kalor. Nah, akhirnya memadat seperti ini. Nah, ini hasil dari resin yang memadat ketika diberi suatu katalis. Jadi ini resin ini adalah getah yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, kemudian ini di dalam wadah tertutup dia tidak akan memadat karena tertutup, tidak ada udara masuk gitu. Tapi nanti ketika kita berikan suatu hardener atau katalis ini,
baru dia akan bereaksi dengan katalis, kemudian nanti dia memadat gitu. Nah, sebelum dia memadat sekitar setengah jam sampai 1 jam, lebih kuatnya sampai seharian gitu. Maka kita bisa masukkan di dalamnya berbagai aksesoris, apa saja, aksesorisnya apa saja. Mau bunga, nah ini sudah saya siapin bunga nih. Memang lebih baik bunga plastik, sebab bunga plastik kan tahan ya, bunga plastik itu tahan. Kalau bunga asli bisa juga, tapi bisa saja dia kena panas karena resin itu ketika dia bereaksi dengan katalis, eksoterm menghasilkan panas, bunga asli lembek gitu, bisa lembek ya. Tapi kalau bunga plastik kan tahan dia. Ya paling ibu bapak nggak modal 15.000, cari di toko-toko bunga. Ya terus tempat telur mah bebas lah, mau dimasukkan di sini juga, simpen begini. Nah cuman caranya telurnya jangan dihancurkan dulu ya. Bagaimana dengan isinya? Isinya digoreng atau dimakan saja. Isinya nggak usah dipraktekkan. Nah, isinya keluarkan, digoreng, makan dulu. Nah, setelah makan kenyang baru ininya dipakai untuk membuat bunga. Begitu. Jadi LKPD-nya nggak sulit. LKPD-nya nggak sulit. Ya, boleh. Ada pertanyaan dulu. Ya, bisa juga lembek begitu. Karena perbandingannya harus tepat antara katalis dan resin. Jadi misalkan resin 10, katalisnya 1, gimana gitu kan. Terus resinnya 10, katalisnya 5, bagaimana. Resinnya 100, katalisnya 1, nah, perbandingannya begitu, bagaimana. Nah, setelah katalisnya itu semacam hadron, dia akan bereaksi. Yang namanya katalis itu semacam terpenoid ya. Mungkin kalau kita bahas ini panjang di kimia organik ya. Semacam terpenoid dia katalis, dia akan bereaksi membantu, mempercepat. Nanti dia kembali lagi mempercepat proses eksoterm ini menjadi memadat. Nah, di katalisnya sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu cari resin yang bening ada 2 jenis. Tetapi pasti sudah dikasih yang bening. Ada juga yang keruh, yang butek gitu. Nanti sudah diberikan katalisnya gitu. Jadi 1:100. Itu yang tepat. Tapi kalau Bapak Ibu 10:1, maka katalisnya akan agak keruh, hasilnya agak keruh juga lembek. Ya, bisa lembek ya. Ya jelas ini masuk ke dalam laju reaksi, sebab kalau dia tanpa katalis dia bereaksinya lama. Mungkin seharian gitu dia baru memadat. Kemudian tidak bening gitu, tidak bening bisa. Tapi kalau diberi katalis, dia akan cepat memadat. Sehingga ini bisa disebutkan proses laju reaksi menggunakan katalis juga. Itu ya, jadi bisa. Ada pertanyaan tadi sudah dijawab. Jadi mudah sekali AKPD-nya. Media cetaknya bebas, cuman kebetulan kita lagi berbicara pemanfaatan telur. Nanti ibu kalau goreng telur tuh jangan di dibuka begitu. Biarin dia nololnya segini ya. Jadi kira-kira diameter 2,5 atau 2 senti lah. Gitu dibolonginnya pakai gunting kayak apa gitu. Yang sebelahnya nggak usah dipecahkan, biarkan telurnya keluar. Nah, kumpulkan itu telurnya, cangkang telur. Ya, resin ini digunakan di berbagai industri ya, misalkan industri pelapisan spakbor ya untuk membuat sepeda motor atau meja-meja di laboratorium itu menggunakan katalis itu, bukan resin yang digunakan di percetakan itu ada beda lagi. Tapi ini resin khusus untuk industri itu ya, untuk industri souvenir, untuk industri otomotif. Nah, terus juga ada untuk pembuatan meja gitu ya. Itu mudah saja, Ibu secara pesan langsung ke toko kimia boleh, atau nanti ke Bandung
bisa dibantu Bu Windy banyak, jadi Bu Ane banyak, Bu Eis banyak di Bandung. Nanti bisa bantu untuk membantu Bapak Ibu. Udah dikirimkan nanti katalis yang pas sesuai dengan jumlah takaran resin dengan katalisnya sudah pas gitu. Jadi nanti Ibu mau membutuhkan sebesar telur 100 mili, ya sudah ini 1 tetes atau berapa tetes, aduk sudah cukup itu. Pas hasilnya nggak akan lembek dan ininya bening gitu. Itu saja masalahnya. Kalau Ibu tidak tepat, kebanyakan katalis malah jadi lembek dan itu keruh, nggak bisa padat. Nah, jadi perbandingan katalis yang bagus itu ya 1:100. Jadi kalau 100 gram resin, 1 gram katalis, kira-kira begitu. Kalau mau pas ya, 1:100. Ya, mungkin sebentar lagi ini akan dicontohkan oleh Ibu Ane. Nanti sebelum Ibu Anu mempersiapkan, saya masuk ke materi ini, dilihat sini ya. Ada alat yang saya sebut Hofmann. Hofmann ini, nah ini adalah alat Hofmann. Nah, ini saya menggunakan paku di sini, paku kiri dan paku kanan sebagai 2 elektroda. Dan di atasnya ada balon ya, ada balon. Ternyata balonnya sudah mengembang, yang biru dan yang pink ya. Berarti apa? Dan yang sebelah kanan yang biru ini lebih kuat, lebih berdiri lebih kuat dibanding yang pink. Yang pink masih agak lembek ini. Berarti di sini lebih banyak gas yang mana gitu kan? Nah, itu jadi kita bisa melihat di sini ada 2 gas yang dihasilkan. Ini di sini hanya menggunakan sekrup saja. Nah, Bapak Ibu coba lihat di sini, ada gelembung banyak kan? Nah, anak-anak lihat seneng nih, iya gasnya ke atas nih. Kemudian yang kiri juga ada gas ke atas, tuh. Nah, kemudian baru ditanyakan ini gas apa? Nah, itulah yang sering kita sebut dengan hidrogen dan oksigen terpecah dari air dengan cara elektrolisis. Ini kemudian saya gunakan 12 volt dan 3 ampere. Itu penting. Nggak asal menyambungkan begitu. Kalau tujuan melapisi mobil, melapisi motor, tidak boleh tegangannya langsung 12 volt dengan ampernya harusnya 5 ampere. Karena akan langsung set dilapisi dan blok begitu. Diperlukan pelapisan halus, maka cukup di 4,5 volt dan 2 atau 1 ampere. Pelapisannya halus. Nah, itulah elektrolisis, bukan sekadar menghitung, belum apa-apa menghitung. Hafalkan di katoda, hafalkan di anoda, tapi nggak pernah lihat bukti wujudnya. Ya, nah, sampai ada guru yang mengatakan bahwa elektroda yang digunakan itu jangan besi, karena besi itu larut. Nah, karena besi itu teroksidasi, sehingga gunakan karbon. Nah, itu ada yang mengatakan. Nah, sampai saat ini besi tidak melarut. Buktinya apa? Ini sudah 1 jam nih air tetap bening. Kok bisa besi tidak melarut? Padahal menurut teori melarut. Karena besi tidak inet. Nah, hal-hal itu hanya teoritis. Pada pembuktiannya besi tidak melarut dalam kasus ini. Tapi dalam kasus lain mungkin besi akan melarut. Nah, hal-hal itu tidak akan tahu kalau Bapak Ibu tidak melakukan praktikum. Tidak mau melakukan praktikum. Ini alat Hofmann namanya, yang saya buat sendiri. Ini standarnya internasional. Nah, Bapak Ibu bisa melihat alat yang sangat sederhana yang dibuat dari siring. Sama hasilnya? Sama. Ini alatnya. Jadi Hofmann hasilnya sama dengan ini, sama. Ini dengan siring. Jadi Bapak Ibu mau buat proyek apa? Oh, proyek membuat alat elektrolisis dengan siring ini menggunakan 2 sekrup, hanya begini saja. Nah, semua bisa buat ini. Beli siring yang 60 mili. Hasilnya nanti jadi nih. Hasilnya nih gasnya nanti ditampung di air sabun, dibuktikan. Atau masuklah ini 2 gas ini ke karburator motor, karburator gas. Ini masuk di karburator gas, kemudian di starter
maka hiduplah motor itu. Begini caranya. Cukup begini, air, ini masuk karburator, motor, maka motor itu akan bisa hidup. Nah, ini yang disebut dengan perubahan air menjadi BBG. Tapi tidak semudah itu, harus melewati elektrolisis. Nah, kenapa industri itu elektrolisis malah menggunakan paku? Padahal paku atau besi itu bisa melarut. Kalau melarut berarti berkarat. Nah, itu yang harus dijawab. Sementara guru kimia bilang besi melarut. Kenapa industri malah pakai besi? Nah, inilah yang jadi masalah. Guru-guru tidak paham ini karena tidak praktik. Hanya menghafal katoda di anoda, belum tahu berapa arus, berapa tegangan juga belum tahu. Nah, ini kalau dibuka terus ini balon ini, nah, kelihatan sebagiannya. Balon ini akan terus mengembang. Yang satu hidrogen, yang satu oksigen. Bagaimana kalau kita tutup? Nah, tentu kalau kita tutup ya gasnya akan di dalam ya, tidak akan keluar. Ini misalkan saya tutup. Perhatikan ini posisinya kan rata. Bapak Ibu bisa melihat nih posisinya sama kiri dan kanan ya. Saya tidak bohong nih. Kiri dan kanan posisinya sama. Kita tunggu beberapa saat. Apakah posisinya masih sama atau ada perubahan? Ya. Sambil menunggu alat ini, kita lihat lagi resin. Jadi bukan Pak itu mah gampang Pak, resin Pak. Saya sering ngapain pelatihan yang begitu. Ada yang berkomentar begitu. Saya bilang iya memang gampang. Silakan buat saja. Tujuan saya di sini kan untuk memperkenalkan bukan hanya resin, bukan hanya membuat bunga, tapi juga alat-alat lain yang mungkin Bapak Ibu belum pernah melihat. Nah, ini contohnya. Nah, ada lagi model yang mungkin Bapak Ibu kenal. Di sini tabung U ini beda lagi, yaitu bisa menampung nanti balonnya di kiri dan kanan. Ini saya buat juga. Jadi elektrolisis ada alat sederhana dari Siring, ada alat yang di laboratorium, yang U, tapi di sini dibuat ada telinganya, dan ada alat Hofmann yang internasional. Nah, alat Hofmann ini yang paling canggih, bisa menentukan perbandingan mol, perbandingan volume. Dalam unggal-unggal jembatannya. Ya, baik. Untuk membuat bunga, nah, mungkin nanti Bu Anu yang akan menunjukkan caranya ya. Yang pertama tentu disiapkan telur ya, telur kosong seperti ini. Ini langkah pertama. Bisa Bapak Ibu buat begini? Ya, mohon di mute dulu. Mohon kepada peserta. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Ya, mohon untuk dinonaktifkan dulu ya suaranya, audionya dinonaktifkan dulu. Kita fokus ke pembuatan resin ya. Jadi kita fokus ke produk. Ya, ini pertama telur yang sudah dibuang isinya. Jangan dibuang, isinya digoreng. Ya. Nih, diberi lubang satu di atas sekitar 2 cm diameter boleh. Ya, ini ya Pak Juremi, mohon juga di mute dulu. Nah ini telurnya sudah dilubangin begini. Ini langkah pertama menyiapkan telur, kemudian dilubangin. Ya katanya silau cahaya, ya betul ini silau ya. Nah, lubang ini dimaksudkan supaya cukup memasukkan bunga-bunga kecil saja beserta tangkainya. Diperkirakan bunganya itu bagus warnanya, kemudian dipilihkan yang kira-kira masuk di dalam sini. Tidak terlalu juga menekan sampai ke sisi berikutnya. Ya. Jadi kalau seperti ini, nah ini terus ditekan ke sini, nanti ini nggak kelihatan. Justru yang di sini yang kosongnya, yang beningnya. Nah ini kurang ya, ini kurang. Tapi walaupun ini bagus ya, tapi kurang. Jadi bunganya jangan sampai menutupi
Ya, diameter ini semua telur jangan sampai menutupi. Kira-kira cukuplah ada bunga itu ya. Nah, ini yang pertama siapkan dulu cangkang telurnya ya. Nah, yang kedua disiapkan bunga yang sudah dipilih. Kita contohkan misalkan apa yang akan dibuat satu bunga yang dipilih yang Kita akan pilih. Silakan Bapak Ibu dari sana kelihatan nggak mau pilih Ah, yang mana? pilih yang mana? Agak silau ya Bu Ane ya. Bu Ane kita agak silau. Mungkin bisa ditutup pakai apa gitu, pakai kain sarung dulu lah untuk sementara atau Iya, gimana? kain sarungnya belum dicuci, Bu. Aduh, masih di belakang. Ada nggak kain sarung cadangan? Itu yang berwarna Bu, biar kelihatan. Yang warnanya kuat. Ya itu kebetulan mataharinya lagi dari barat. Iya. Ya, Bunganya karena yang ininya juga mencolok aja, putih Bu. lagi. Bunganya yang mencolok aja ya, yang agak Mencolok ya. Oren. Bukan mencolok mata ya, mencolok. Yang oren. Nah, itu boleh dicari. Beli Kita gunting dulu ini bunganya. Kosongkan yang udah siap dipakai ya. nah, mana Nah, satu bunganya? Ini katanya yang orange. Ini oranye nih. Ya, kita ambil lagi yang Ini kan masuk tuh. Kalau kurang masuk ya besarkan lagi. bisa itu masuk. Ini kita ambil lagi yang pink, yang ungu muda ya. Kita ambil yang ungu muda. Yang ungu muda nih. Kecil. Cari bunga yang ini ya. Ada daunnya juga kita coba ya. Ini. Saya dari SMP ini senang dengan bunga-bunga dan saya juga sering bikin bunga ros gitu, bunga mawar dari pita itu zaman pramuka itu pernah jadi juara. Juara ke-5, pesertanya 6 orang. Pernah saya dulu jadi juara. Ini bunga. Ini juga cantik ya. Ini kemarin kita pakai media pipet ya. Karena pipetnya ini. Jadi ini udah dipilih ya. Ya. Nah, cukup 2 kali ya. Ini dalam telur ini cukup lah. Enggak, satu telur. Oh, satu. Kalau terlalu padat juga nanti transparannya ketutup ya. Kurang Cukup ini cantik. kayaknya nih. Gitu. Cantik ya Bu, betul. Nah, Ya, nanti bisa secantik Bu Ane ya. Iya dong. itu mah belakangan ya. Kita masih membicarakan bunga. Nah ini Nah. ini saya udah siapin wadahnya ya. Ya, ini yang dimaksud 100:1 lah kira-kira. Ya, ini tadi saya udah takar 1 cup ini 100 ml. 100 mili ya. 100 ml kita siapkan dulu. Kamu kemarin di sana bayar berapa? Gratis. Ini 100 ml. Untuk 100 mili ini kita siapkan katalis ya 1 mili ya gitu kan. Itu yang akan bagus. Kalau 10 mili bagaimana? Mungkin agak lembek nanti. Nah 10 mili biasanya berapa tetes kan gitu. 1 mili itu biasanya ada 15 tetes ya. Gitu. Sekitar 20 tetes ya. Ya, 1 mili 15 sekitar 20. tetes lah itu untuk 1 mili pipet ya. Jadi kira-kira 20 tetes untuk resinnya. Katalisnya. Ya. Pada resinnya tetesannya kecil-kecil sampai jangan banyak-banyak. Ya, 10, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sampai 10. Itu berarti perbandingannya 100 resin, 1 katalis. Jadi katalisnya nanti disiapkan dalam bentuk seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu tinggal meneteskan aja. Iya. Kalau mau lebih tepatnya ditimbang. Oh ini 100 gram, lalu resinnya 1 gram. Katalisnya 1 gram, itu lebih tepat. Kemudian diaduk ya, diaduk. Sampai kelihatan gelembung-gelembungnya itu menguap ya. Nah, Pak. kalau ada gelembung-gelembung, tunggu dulu sebentar sampai dia keluar. Jadi jangan dipaksakan ada gelembung nanti. Jadi kalau ada gelembung nih, tunggu dulu sebentar. Kalau nggak ada gelembung ya bagus. Gimana kalau kena tangan? Kalau kena tangan bagaimana? Nggak usah kaget. Bapak juga Tangan. otaknya sebenarnya mah. Ya, masih ada yang ngobrol nih. Berarti tidak melihat ya. Untuk apa capek-capek hadir di sini? Oke, ada yang bertanya, ini Ya. katalisnya apa namanya?
katalisnya itu kan sejenis terpenoid ya. Kita tidak bisa menjelaskan lebih lama. Lebih banyak itu nama senyawanya juga panjang, klaklik ya. Jadi guru kimia cukup nanti bilang hardener, katalis saja. Udah paham semua? Atau nanti kita bisa kirimkan katalis sudah pas. Bapak Ibu bisa cari di toko kimia di daerah sana atau nanti pesan ke Bandung, nanti di Ibu Winnie bisa carikan. Bu Ane bisa carikan dengan katalis yang sudah tinggal campur saja. Ya, nggak usah berpikir nanti mencari namanya dulu. Ini jenis katalis sejenis terpenoid. Kemudian ini resinnya sejenis dari getah yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, itu kalau kita baca senyawanya memang cukup panjang, dia karbonnya banyak. Perbandingan 1:100, paham Bapak Ibu ya? 1:100, jangan 1000 ya. Kalau 1000 terlalu besar. Jadi kalau 100 gram resin, 1 gram katalisnya. Ya, nah ini sudah nggak ada gelembung. Nah, kalau nanti agak-agak kuning, itu biarin nanti juga begitu mengeras bening lagi. Kita masukkan dulu resinnya ya, biar nggak terlalu ke dalam si bunganya. Resin dulu atau bunga dulu? Kita resin dulu ya, biar nggak terlalu ke dalam. Apa? Bunga dulu nggak apa-apa, sebenarnya resin dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti tergantung kita nanti menetapkan posisi bunganya ya. Dan ini disiapkan dudukan telurnya ya, biar nggak goyang atau biar posisinya bulatnya utuh gitu ya. Kita siapkan dulu. Iya. Jadi yang sudah diaduk tadi dengan perbandingan 1:100, ya, mungkin jangan terlalu penuh nanti kan mau diisi. Ya. Nah ini bunganya kita masukkan sesuai dengan telurnya ya. Kalau kena tangan gimana? Nggak apa-apa, langsung cuci pakai sabun, ya. Jangan nanti dibiarkan, lalu bangun, ini tangan saya keras. Jari nggak bisa nekuk karena resinnya mengeras, tapi nggak apa-apa, cuci pakai sabun. Nah ini biar posisinya bulat itu memang harus full penuh. Ya, jadi biar bulat, tapi nggak apa-apa, ini bagian bawahnya. Ya, cukup begitu saja. Cukup hanya ini aja. Nah, jadi langkah pertama siapin telur yang dilubangi, kemudian siapin bunganya, kemudian siapin resin yang langkah ketiga, siapin resin dan katalis dengan perbandingan 100:1 diaduk. Nah, setelah diaduk, bagaimana? Lihat, ada gelembung-gelembung tidak? Kalau ada gelembung, ditunggu sebentar sampai gelembungnya itu hilang, baru dituangkan ke dalam cetakan telur ini. Ya, kemudian dimasukkanlah bunganya yang cukup ukurannya. Jangan terlalu ramai sehingga menutup seluruh telur, nanti nggak bagus. Jadi benihnya kurang Ya, kelihatan ya. baru setelah itu masukkan bunganya. Ya sudah, setelah itu disimpan di dudukan. Di dudukannya. Setelah itu apa? Nah, telur yang tadi digoreng itu dimakan sambil makan. Nah, ini kan setengah jam ini sampai 1 jam kering gitu. Selesai itu. Nah, ini masih ada sedikit lagi, kita masukin ke telur yang satunya ya. jadi ukuran telurnya berbeda-beda. Beda-beda ya. Nah, diusahakan jangan telur puyuh misalkan, itu terlalu kecil, bunganya juga kecil nanti. Telur ayam cukup, telur bebek lebih besar. Nah, kenapa cetakannya telur? Ya, nanti kalau sudah kering tinggal dipukul saja. Ibu-ibu tinggal dipukul. Kalau di kaca kan nanti nempel ya, nempel tuh gimana harus dihancurkan. Atau di plastik. Nah, ini kenapa saya pilih bunga plastik? Tadi mencoba pakai bunga anggrek langsung ya, hasilnya itu tidak bagus. Mungkin karena resinnya itu panas ya Pak Uga ya. Ya. Jadi membuat bunga hidup menjadi layu. Ya, jadi itu. Ya. Jadi seperti ini hasilnya kalau pakai bunga yang asli. Jadi kita sampai sini ada pertanyaan dulu. Mudah kan? Jadi langkah-langkah LKPD-nya itu nggak terlalu sulit, sebetulnya bisa didengar langsung ditulis sekarang. Ini ada pertanyaan dari Ibu Haura. Ya. Kalau beli di toko kimia resinnya bilangnya resin apa? Ya, resin bening saja.
Ada kode 108 itu hanya istilah saja. Resen bening saja udah tahu. Nah, jadi hanya 2 jenis, yang bening atau yang keruh. Yang dari Ibu Melinda, apakah diaduknya berapa lama kita untuk mengaduknya? Berarti Kalau untuk mengaduk itu yang penting tercampur ya, tercampur semua dan udah kelihatan gelembung-gelembungnya itu ya sudah gitu. Tapi begitu udah diaduk, jangan dibiarkan nanti cepat mengeras soalnya. ya, Langsung masuk paling lama 1 menit itu sudah diaduknya 1 menit. 1 menit. Kalau Bapak Ibu mengaduk sampai 1 jam, lama-lama nggak bisa diaduk karena itu udah nempel adukannya. Pengaduknya jadi keras, ikut keras. Cukup 1 menit. Nah, karena dalam waktu setengah jam dia akan mengeras gitu, setengah jam. Ya betul Bu, masukkan bunganya terbalik karena nanti kita yang dilihat nanti posisi atasnya. Nah, Posisi atas seperti ini. Jadi bunganya dimasukkannya terbalik. tuh. Ya, ini seperti contoh ini ya. Ini yang baru nih. Nah, yang mana yang keras? Yang Pak, kalau Ya. kita warna gimana, Pak? Ya, Ibu boleh. Kalau kasih warna boleh. Jadi nanti bisa warna hijau, warna kuning. Nanti dia tetap bening. Gunakan warnanya pewarna makanan. Nggak bisa pewarna dengan kue gitu. Maci. Maci itu simpang Tapi jangan Mas tebal-tebal. sekolah, mas NTS. Gitu. Jadi beningnya kurang terang. Kemana lo magic ayah dah? Jadi kuningnya magic kuning enggak? bening, hijaunya hijau Kalau bening, magic lo. merahnya merah bening gitu, bukan merah kedop. Nah, nanti kalau nggak bening kan nggak kelihatan. Ah, yang mah. Nah, Ibu Sedikit Winnie aja admit ya. dong. Sedikit aja. Ibu Winnie admit. Ayo, yang ini udah Ya, udah diadmin ini. udah. Pewarnanya kalau kita isi yang bukan ini gimana? Pewarnanya banyak Bu di toko-toko, pewarna yang 5 ribuan. Warna bisa Sebetulnya kan Ibu dari bunga itu sudah warna-warni. Ya, gitu. Kepingin setengahnya setengah gitu, Pak. nah boleh diatur saja. Atur aja Bu. Tapi pewarnanya pewarna apa aja? Warna kue Pewarna bisa. makanan Bu, yang lebih Oh, baik Pak. Karena kalau pewarna yang bukan makanan tuh nggak larut ya, nggak namanya bersatu ya. Oke Nah, deh. pewarna makanan itu kan Tapi cepat jangan larut. terlalu ngedop ya. Ya, Makanya tipis-tipis kelihatan gitu. beningnya gitu, Bu. Jangan Tipis-tipis terlalu saja. ngedop ya. Kira-kira selera kita cukup? Ya udah. Itu kira-kira lama waktunya dari mengaduk kemudian mengeras kira-kira berapa lama? Setengah jam udah mulai. Jadi pengadukan itu jangan lebih dari 1 menit. Karena di atas beberapa menit itu sudah mulai bereaksi, hangat, sampai panas. Nah, kalau sudah panas itu sudah mulai dia eksoterm, mengeluarkan kalor. Nah, mau mengeras itu panas sekali. Jadi Panas banget gitu jangan dipegang begini, Bu. Udah panas gini-gini, wah panas nggak ya? Oh, taunya kan, wah panas. Ya, makanya disimpan di sini. Tapi kulit telur ini cukup kuat gitu. Dia nggak meleleh ya, nggak meleleh kena panas. Beda dengan plastik tipis nanti dia akan meleot gitu. Makanya di sini cukup kuat. Dia menahan panas karena dia CaCO3 ya. CaCO3 itu sejenis marmer. Ini sama dengan marmer. Iya betul Bu. Bisa untuk gantungan kunci juga. Nah. Tergantung medianya ya Bu ya. Kita mau ngebuat apa medianya dari apa. Ya, nanti kuncinya di luar diikat pakai tali, talinya dimasukkan. Biarkan mengering gitu. Jangan kuncinya yang dimasukkan, talinya di luar. Nanti begitu memadat mana kuncinya. Kuncinya di dalam. Nah, bisa juga itu. Jadi silakanlah bisa gunakan gantungan kunci apapun itu. Ya. Perbandingannya tadi udah 1:100. Iya yang satunya resinnya. 1 itu katalisnya. Ini katalisnya itu 1 mili misalkan dengan 100 mili. Kalau 1000 mili dengan 100 ya. 10 mili gitu. Jadi perbandingan 1:100. Kalau 100 gram resin katalisnya 1 gram. Itu ya. Udah? 1. Ada pertanyaan lagi silakan Bapak Ibu. Ya, sekarang dilihat Ibu kembali ke tempat elektrolisis Hofmann. Tadi kan rata ya? Betul? Kiri kanan rata ya? Coba lihat sekarang yang di kiri dan kanan berbeda kan? Beda. Tingginya beda. Betul? Ya. Mana yang gas hidrogen?
Yang kanan saya atau kiri? Mana yang gas hidrogen? Tentu yang ruangannya lebih banyak diisi oleh gas yang banyak dengan perbandingan 2 kalinya. Sehingga H2O terurai menjadi 2H2 dan 1O2. Berapa Hidrogen. perbandingannya? 2:1. 1. Jadi hukum perbandingan volume bisa kelihatan di sini juga. Nah, kalau begitu ya kalau kita buka lagi tentu dia akan keluar masuk balon. Ya sudah melihat semua ya, tadi rata kok sekarang beda, kemana airnya? Airnya ke tengah nih, lihat ke tengah naik. Ya. Mungkin perlu di lagi. Ya. kelihatan ya sekarang. Kemana airnya itu? Airnya tertampung di sini ya, Bapak Ibu. Airnya tertampung di sini. Dan ini yang ada di dalam ini tinggal gas. Selalu baru agar terjamin kebersihannya. Mineral. Maaf ya Ibu. Masih sempat-sempatnya ya. Coba. Mohon kepada peserta untuk menonaktifkan audionya ya. H2 O menjadi 2H2 dan 1O2. Bukan begitu. Tapi secara kimia terbukti dengan alat. Kalau kita masih terus-menerus menghitung, kapan kita belajar kimia? Kita belajar matematika terus ya. Kita buka nanti dia akan sama lagi. Ya. Proof. Kontrol kamera. Sekali aja. Iya. Jadi kita belajar hukum pembangunan sini ya. Nah ini saya lagi karena saya buka. Suaranya itu ya jumping ya. Suaranya apa sih? Kekeresakan mencek Sunda tema. Iya, betul. Saya? Rebek, Pak, rebek. Rebek. Sekarang udah. Masih suara ini. Keresak-keresak. Testing. Apa masih keresek-keresek? Masih. Suaranya sembang ya. Oh ya, ini Pak Dudik ini. Pak Dudik apa kabar nih? Nah, ini termasuk perajin ikut. Mungkin agak jauh sedikit ya. Ya. Sekarang masih cembereng nggak? Udah Ya, cukup. udah. Ya. Jadi sambil kita Masih Pak ya. Masih Masih suaranya. Pak. Masih suaranya masih ini. Ya mungkin sudah jelek ini laptopnya ya, sudah harus diganti juga. Nah, kalau barusan enggak. Nah, kalau gitu enggak, Pak. Kalau jauh kali ya. Atau saya jangan berbicara ya, mungkin nggak rebek. Testing. Ya, mungkin harus pelan-pelan ini agak. Ya, inilah coba ya. Yang penting kita dengar dulu. Yang penting kita dengar dulu. Ya, jadi ini dua materi di mana satu belajar tentang hukum perbandingan volume, yaitu elektrolisis air menggunakan NaOH sehingga di sini tidak melarut, besinya tidak melarut. Menurut teori besi melarut karena besi tidak inet. Nah, ini yang dipegang oleh guru-guru kimia se-Indonesia, besi itu larut tanpa kecuali karena di buku-buku pun besi larut pegang. Sampai saat ini berapa jam dia tidak larut. Kalau besi larut jadi FeOH 3 kali atau Fe2O3 warnanya merah. Ini tidak merah, tetap bening. Berarti tidak ada besi yang larut dari tadi sampai sekarang.
Nah, apakah teorinya salah? Apakah buku itu yang salah? Itu bagaimana? Gitu ya. Jadi ini masih dipegang sampai hari ini, sampai malam tadi ada yang diskusi. Saya nggak mau pakai besi Pak, katanya praktikum, karena besi itu pasti larut. Sambil belum pernah juga larut itu kayak apa, dicoba juga belum, takut. Ternyata saya pakai besi, dia tidak melarut sampai hari. Tapi kalau saya ganti ini dengan cuka, dengan HCl, ya besinya larut. Nah, kan gitu. Saya pakai soda kue, larut. Saya pakai garam dapur, larut besinya. Tapi di sini nggak larut. Jadi teori tadi, apakah salah atau bagaimana? Untuk di kasus ini, besi tidak larut loh. Nah itu pegang. Kalau dari mana? Ya, karena praktek. Yang tidak mau praktek nggak akan tahu. Yang tidak mau praktek terus menghafal teori, ya terus begitu. Terus begitu. Sampai pensiun. Bahwa besi selalu larut, besi selalu teroksidasi. Karena ditulisan di buku begitu tanpa ada penjelasan, tanpa ada pembuktian, semua buku sama karena copy paste. Tapi ketika kita lakukan percobaan ini, besi tidak larut. Kalau larut pasti ini berubah jadi merah atau jadi coklat. Nah itu baru satu yang kita koreksi. Ini yang miss ini yang harus dibetulkan adalah itu. Bukan bicara miskonsepsi, tapi nggak praktek. Terus apa yang di-miskan? Hanya cerita. Kalau ini miskonsepsi betul karena terbukti secara praktik. Memang besi tidak melarut. Nah, tapi beberapa jam kemudian larutan berubah jadi merah. Bisa. Mengapa itu terjadi? Tapi ini sekarang mungkin belum terjadi. Ya. Jawabannya adalah, nah, mendengarkan nggak semuanya? Sebab ini sangat penting. Kalau kalimat saya tidak dicerna sekarang, mungkin tidak akan bisa diterapkan sampai Bapak Ibu pensiun. Ya, semua mendengar tidak ini, karena ini tidak bisa diulang-ulang lagi. Kapan lagi? Jawabannya adalah, nah, ada yang tidak mendengarkan? Semua mendengarkan ya? Mendengar Kak? Bagus, dari Ibu baik. Ya, jawabannya begini. Ini larutannya NaOH. Bisa juga KOH. Bisa juga CaOH 2 kali. Semuanya adalah basa mengandung OH-. Nanti baca lagi di teori yang lebih luas. Bandingkan potensial reduksi OH- dengan besi. Ya. Bandingkan potensial reduksi OH- dengan besi. Mana yang mudah teroksidasi di antara keduanya? Di sini ada OH- karena larutan NaOH. Di sini ada besi. Bandingkan kekuatan potensial reduksinya. Mana yang mudah teroksidasi antara besi dan OH-. Nah, saya jawab. Kalau dibaca teorinya, OH- lebih mudah teroksidasi daripada besi. Artinya ada persaingan di sini. Di anoda ini ada OH-, ada besi. Ya. Maka yang teroksidasi duluan sekarang adalah OH- di anoda menjadi O2. Oh, bukan air ya. Tapi di katoda air menjadi H2. Ini H2, ini O2. Dari mana saya ulangi O2? Dari OH-. Karena dia punya potensial reduksi yang lebih mudah teroksidasi daripada besi. Nah, itu jawabannya. Terus, apakah tiba-tiba jadi merah tadi? Kenapa kira-kira? Nah, ada sekarang pasti Bapak Ibu yang bisa jawab ya. Kenapa kira-kira nanti tiba-tiba merah? Kalau sekarang kan nggak merah. Ya, mungkin nanti beberapa waktu lagi bisa jadi merah. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa ada yang menjawab kenapa kalau nanti tiba-tiba jadi merah? Jika OH- sudah habis, Pak. Ya, OH- lama-lama habis berubah jadi
Udah jadi Ohamin kenapa habis? Bentar ya, saya tes dulu. Testing. Ini di sini enggak ya? Oke, jadi menurut Pak Jeremy tadi betul. Ohamin di sini lama-lama berubah menjadi oksigen. Ohamin keluar jadi oksigen. Ohamin keluar jadi oksigen. Terus kira-kira apa yang terjadi? Lama-lama ohaminnya habis berubah jadi oksigen. Sehingga di dalam larutan ini ohaminnya sudah hilang. Tinggal apa? Fe. Fe. Maka saat itulah Fe tidak ada saingan lagi. Maka barulah dia teroksidasi dan larutan berubah menjadi merah. Paham tidak? Apakah teorinya salah tadi? Teorinya tidak salah, tapi tidak berlaku saat ini. Teori bahwa Fe besi teroksidasi betul, tapi belum berlaku sekarang. Karena apa? Ada kesannya yang mudah teroksidasi yaitu ion Ohamin. Kira-kira penjelasan saya dipahami nggak Bapak? Ya, Pak. Mengapa bisa dipahami? Karena melihat. Karena saya berbicara dan ada alat peraga. Ya. Kalau saya tidak punya alat peraga, tidak melakukan praktek, saya perlu energi yang besar, perlu menghayal, perlu imajinasi tinggi, sambil nggak pernah dipahami oleh saya dan oleh murid. Jadi sebenarnya belajar kimia itu bagaimana? Bukan modal ajarnya, bukan RPP-nya yang dibenerinnya, bukan kurikulumnya yang digonta-ganti. Tapi caranya itu, pemahaman materinya itu yang penting. Kalau guru belum memahami bahwa tadi adalah Ohamin yang teroksidasi duluan, ya nggak jelas itu mau model ajar diganti, mau RPP model baru, mau selembar, mau 100 lembar, nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Tetap saja tidak akan paham. Dan ini air mineral tadi. Ada? Dan air saja diuraikan menjadi ada dan OH itu nggak mudah. Makanya diberi NaOH. Ya. Jadi saya hanya memberi contoh saja Bapak Ibu. Kita mengajar ini sebenarnya bagaimana mengajar kimia itu. Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab. Selama ini kita mengajar kimia itu tuntas tidak? Gitu. Paham nggak kitanya? Nah kita nggak paham, terus bagaimana muridnya? Satu contoh saja, kenapa Fe2+ itu melarut terus dipegang sampai sekarang, bahwa itu adalah teorinya begitu. Dari zaman dulu, ya betul. Tapi teori itu saat ini nggak berlaku, karena yang berlaku adalah Ohamin. Yang teroksidasi, bukan Fe. Bukan menyalahkan teori. Nanti, kalau Ohamin sudah habis, berubah semua jadi oksigen, barulah Fe teroksidasi jadi Fe3+, ditandai dengan larutan akan berwarna merah atau coklat. Baru teori itu berlaku. Kalau kita nggak praktek, tahunya cuma apa gitu. Di anoda anak-anak paling ya M2+. Besi menjadi besi 2+, 3+. Logam teroksidasi karena logam inet. Tidak inet, yang inet itu karbon. Apalagi emas. Platina, apa ya? Iya, sebenarnya nggak paham. Kalau ini terbukti begini, tiba-tiba anak bertanya, loh kok Bu, nggak melarut ya itu? Katanya besi jadi ion, kok nggak melarut? Terus gurunya menjawab apa? Seperti tadi saya katakan, guru silat, ketika ditanya Bapak bisa nggak berkelahi? Aduh nggak bisa Pak, tapi saya hafal kok jurus-jurusnya. Saya tahu. Jadi ditendang ya, guru silat seperti itu nggak akan dipakai itu. Mengajarkan silat tapi nggak bisa berkelahi, tapi dia tahu teorinya. Sekarang kita bertanya, cukup Pak kita dengan teori seperti itu? Orang anak nanya nanti, mana Pak buktinya? Bisa nggak Ibu membuktikan? Aduh, saya kan penting teori, saya tahu. Bisa ngitung loh, bisa menyetarakan. Cukup lah itu. Kamu nanti OSN lulus.
satu konsep ini gagal, satu konsep ini gagal. Karena saya udah keliling ya Indonesia, alhamdulillah hampir sama semua. Guru-guru mengatakan besi pasti larut, besi pasti larut, besi pasti larut. Saya ulangi, teorinya tidak salah, tapi dalam hal ini belum bisa diterapkan. Nanti kalau Ohamin sudah habis, baru besi larut, teorinya baru terpakai. Kalau dari mana itu? Kalau kita praktik. Kalau kita nggak praktik, ya terus begitu. Jadi pilih mana Bapak Ibu, mengajar dengan alat peraga atau mengajar dengan cerita. Itu kembali kepada kita. Saya mah kan sudah bergaji Pak, ngapain repot-repot, yang tadi disampaikan. Apa yang ada di buku disampaikan. Tidak terlalu ideal begitulah, kan saya udah gajian. Silahkan. Ada 4 guru yang menurut saya 4 level. Pertama ini guru grand teacher ya, secara umum ya. Dia bisa menjelaskan. Bisa menjelaskan. Ada guru yang sebelumnya itu hanya menyampaikan informasi, menyampaikan berita. Ngerti nggak ngerti, pokoknya di buku disampaikan. Yang kedua itu, good teacher itu, dia bisa explain, menjelaskan dengan jelas, hebat. Dia bisa menjelaskan, yang pertama informasi sampai, dia bisa menjelaskan bahwa ini, anak-anak jangan lupa ya, di anoda itu, besi itu akan menjadi Fe30, akan melarut. Pinter, hebat. Menjelaskan. Yang level 3, nah itu excellent teacher itu, dia bisa mendemonstrasikan apa yang dia jelaskan. Seperti ini, demonstrasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan. Itu excellent. Bukan hanya memberikan berita apa yang di buku, selesai. Kalau begitu, anak tinggal klik di Google, apa itu keluar di Google, lebih hebat dari guru. Wah, semua Google keluar. Itu berita itu bisa diganti oleh AI. Nah, guru-guru model seperti itu nanti habis itu, karena AI sudah lebih lengkap. Tinggal klik saja keluar. Iya Pak Uga, ini ada pertanyaan. Ya, boleh. Bagaimana cara merangkai alat itu? Mohon dijelaskan kembali rangkaiannya. Terima kasih. Kalau alat yang ini, memang ini standar internasional. Ya, ini kan mirip dengan buret yang dibalik ya. Tapi dirangkai dengan model H. Nah, kemudian ini tidak bisa sembarangan karena sudah saya hitung diameter, ketinggian semuanya sudah diberi skala. Ini sudah di reset, kemudian ini ukuran elektrodanya sudah pas sekali dengan tutupnya. Ini kalau ini mau buat sendiri agak sulit ya. Tapi kalau Bapak Ibu buat begini mudah ya. Beri selang yang nempel ini, diberikan baut atau sekut, jangan sampai di sini bocor, itu ya. Bisa lihat ini, ya. Ada bautnya, ada skrupnya. Ada bertanya mengenai skrup ini? Nah, ini tidak bocor. Lalu nanti NaOH masukkan ke sini, kita tutup. Berarti di dalamnya NaOH. Atau larutan lain. Kita atur supaya terendam. Sisakan sedikit. Terus yang di tengah ini apa? Berarti ini lubang keluarnya 1. Kalau ini 2. Ini yang 1 ini. Nah, ini kan bisa dikeluarkan ini. 1 ini. Ini yang saya maksud langsung ke karburator. Sepeda motor. Artinya apa? Hidrogen dan oksigen yang terpecah dari air ini masuk ke karburator menjadi H2O. Nah, jadi sini H2 bahwa plus O2 masuk bergabung di satu selang. Maka itu disebut HHO. Dia belum bereaksi. Masih H2 ditambah O2 berupa campuran. Sini campuran. Masuk ke karburator. Nah, ketika di starter, motor di starter, pelan, itu berarti baru bereaksi
menjadi H2O. Maka tidak heran ketika H2 dan plus O2 menjadi 2H2O plus delta H minus 286 kJ per mol. Tidak heran itu eksoterm. Karena harus di starter dulu motornya. Baru dia bereaksi. Nah, ini yang dimaksud. Tapi kalau alat ini yang di Hofmann tadi kan terpisah. Bagaimana kalau mau digabung? Ya tinggal digabung saja dari balan. Ya. Ini mungkin ada kerusakan ini. Ya, mungkin ada kerusakan di mikrofonnya. Jadi kalau misalkan ini digabungkan, sama lah seperti ini. Ya. Coba saya jauhkan. Kalau dijauhkan begini masih jelas nggak? Ya. Masih jelas, Pak. Jelas, lebih jelas. Mungkin ini, Lebih jelas Pak, ya lebih jelas mungkin ini tanpa nggak mau mic tadi. Ya. Jadi saya ulangi, bedanya yang Hofmann itu kan tadi dua ya, dipisahkan antara gas hidrogen dan oksigen itu terpisah. Ya. Jadi di sini pembelajarannya adalah Ibu ini nanti di sehingga di layarnya tidak. Ya. Jadi ini dipisahkan hidrogen dan oksigen supaya siswa bisa tahu pembelajaran, pembuktian betul nggak elektrolisis menghasilkan dua gas. Gitu. Itu ya. Tapi kalau yang menggunakan siring ini kan cuma satu lubangnya. Ini yang dimaksud hidrogen dan oksigen. Jangan aja yang bisa aja ya. Iya. Apa nih Pak? Ya. Jadi kalau yang siring ini kan hidrogen dan oksigen bergabung, ya, bergabung menjadi satu. Nah, bedanya di sini. Dia masuk ke karburator, motor, mobil, apapun itu, karburator gas namanya. Baru ketika di on-kan, di starter, maka dia baru menyala. Nah, ini berfungsi sebagai bahan bakar. Lalu bagaimana kalau Hofmann ya harus digabung gampang saja. Selang satu, selang dua atau balon satu digabung saja dalam satu selang atau dengan menggunakan pipa Y digabung menjadi satu, sama juga dengan ini. Nah, apa kelemahan dari siring? Kelemahan siring ini dia hanya menunjukkan dua gas yang bergabung. Dua gas langsung bergabung. Tapi kalau dari Hofmann ini hidrogen dan oksigen terpisah. Ya, paham bedanya? Gimana jelas sekarang Pak? Ya. Hidrogen dan oksigen terpisah. Kalau misalkan dijauhkannya artinya enggak di sekitar situ bisa nggak? Artinya apakah jelas suaranya? Kalau tadi agak jelas tuh ketika tidak ada speaker itu. Ya, coba. Bisa. Testing. Nah, lebih jelas ini. Lebih jelas ya? Ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Jadi saya ulangi, ini ada 3 model. Satu model sederhana, model jadul dengan alat sederhana. Siapapun dimanapun bisa bikin. Bahkan ini bahan-bahan bekas, cuci saja. Semua bisa bikin. Jadi jangan bilang di sekolah saya Pak minim alat bahan, tidak ada web. Itu selalu jawaban klasik. Rumit Pak, apalagi yang rumit tidak ada web. Alah seperti ini kok rumit. Bisa membuatnya. Berapa modalnya itu? Ya lagi pakai baterai. Atau kalau nggak pakai charger, pakai penyambung. Nah, ini. Ya. Ini alat yang mudah, sederhana. Jadul, boleh dibilang jadul, tapi hasilnya sama. Ini bisa langsung masuk ke karburator gas di motor. Nah, di paralel dengan bensin kita menggunakan acu dari motor untuk melakukan elektrolisis ini tempel di tank bensin. Jadi bensin berjalan, kemudian air berjalan, 70% bensin dibantu 30% gas hidrogen dan oksigen. Bukan hidrogen loh. Hidrogen dan oksigen. Dia dari pemecahannya belum pernah pisah. Dari sini hidrogen oksigen nggak berpisah, karena ini nggak bocor, nggak berpisah terus bergabung langsung masuk ke karburator. Nah, di situ hanya 30%. Jadi bahasanya bukan air menjadi pengganti BBM, bukan, itu salah.
air menjadi BBM mudah sekali. Bukan. Tetap diperlukan baterai, acu yang ada di motor itu. Tetap diperlukan. Tidak bisa air langsung berubah jadi H2, nggak bisa. Tetap harus melalui yang namanya elektrolisis. Itulah yang dirahasiakan para YouTuber. Tidak bisa air mengganti BBM. Tidak, itu pun hanya bisa membantu air bensin 30%. Tidak bisa begini. Bensinnya stop, ganti sama air semua. Tidak bisa. Itu mah ngada-ngada ya, kalau ada di YouTube begitu, itu ngada-ngada itu. Mencari light doang. Bahaya itu. Kalau ini tanpa ada paralel dengan bensin, bensinnya di stop, ini dimasukkan, lalu di starter, meledak itu. Meledak. Hidrogen dan oksigen sudah stoichiometris 2H2 plus 1O2 menjadi H2O dipicu dengan endoterm menghasilkan eksoterm meledak. Tapi ketika ada bensin di paralel, maka ledakan itu akan berfungsi jadi energi untuk memperkuat bensin. Itu sebetulnya yang benar. Tapi kalau di ujung itu kan yang penting ya sudah subscriber. Mau masyarakat silakan. Ini yang kedua adalah sama, yaitu tabung di sini. Saya sudah rancang nih, bagaimana dengan elektroda karbon. Nah, ini yang disebut dengan 3 inet. Tidak ada kecualinya, karbon memang tidak berat. Tapi khusus untuk besi, jangan lupa besi tidak akan beroksidasi ketika ada OH. Jadi pabrik pengubahan atau industri air menjadi energi, dia menggunakan besi. Tapi lautan NaOH. Kenapa dia tidak menggunakan karbon? Karbon kan tidak bereaksi, Pak. Kalau saya gunakan besi malah bereaksi, atau teori gitu. Oh, ini masih teori gitu. Karena ketika dibandingkan ini antara karbon dan besi, daya hantarnya lebih cepat besi. Kalau ini lambat. Di samping dia tidak bereaksi, tidak larut, daya hantarnya lambat dibandingkan dengan besi. Nah, makanya industri-industri tetap menggunakan besi untuk elektroda, tapi menggunakan lautan NaOH sebagai elektrolit. Dia tidak akan khawatir bahwa terjadi karat. Tidak akan terjadi karat karena yang teroksidasi adalah OH-. Tuh, ada pertanyaan, ya? Silakan. Kami kita buka ini resin ini, yang mana yang mau dibuat? Yang kemarin. Rekod. Nanti rekamannya saya kirim ya. Perusahaan mereka. Ini yang kemarin. Ini yang sudah kering ya. Sudah dingin lagi. Ini lagi panas-panasnya. Ini lagi panas. Lagi panas-panasnya, tapi ini udah mau jangan dipegang ya, kalau lagi panas jangan dipegang. Nanti gini. Ya ini eksoterm betul ya. Sayang sekali Pak Sehu, Pak Karwan ini jauh ya. Bisa memegang ini panas. Ini resin sedang mengeluarkan kalor. Reaksinya adalah eksoterm karena dia bereaksi dengan katalis. Setelah itu dia panasnya habis, maka dia akan menjadi padat. Ini. Mau diputer boleh, mau dipukulin, dipecahin telurnya boleh, karena ini sudah mengeras, sudah dingin ya. Boleh. Ya, mau dipocel begini. Apa ini? Tuh, ini udah pecah. Nah, lihat, ini udah pecah nih. Tuh. Nah, lihat bunganya tuh. Hah? Masih ada. Nih ada kepalanya. Telurnya nih. Pemanfaatan telur untuk membuat proyek, ya proyek bagaimana? Ah udahlah, anggap juga lagi. Ini kan telurnya bisa dimanfaatkan. Nah sisa telur ini kumpulin lagi, dihancurkan, bisa buat pupuk atau membuat kapur kulit. Nah, buat proyek pembuatan kapur kulit dari cangkang telur yang dibuang menjadi nilai, menjadi punya nilai. Itu buat proyek terima.
Bukan tidak boleh terus-menerus kuliner lagi. Masa sih dari dulu belajar masak lagi. Itu kan di rumah juga sudah sering. Proyek makro itu baik. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu tentang ini? Tanya Pak Uga. Ya, boleh. Tanya Pak Uga. Boleh Pak, Jeremy. Nih. Secara teori itu H2O itu kan terionisasi menghasilkan H plus OH-. Sedangkan NaOH kan menjadi Na plus OH-. Yang ingin saya tanyakan, yang teroksidasi itu apakah OH- yang berasal dari NaOH atau OH- yang berasal dari H2O atau gabungan, Pak? OH- dari NaOH dan OH- dari H2O. Terima kasih. Ya. Semua OH- yang ada teroksidasi. Apalagi OH- yang dari NaOH itu memperbanyak konsentrasi. Lama-lama kan OH-nya nggak ada. Yang berasal dari NaOH itu nggak ada. Atau di situ dikatakan hanya ada Na plus dan air saja. Saat itu yang teroksidasi kan besi. Tapi reaksinya tidak secepat ketika ada OH- yang berasal dari NaOH. Nah, yang berubah itu nanti kan tinggal air, Pak. Air yang berubah baik jadi hidrogen dan oksigen. OH- yang dari air itu kan hanya seberapa Pak? H2O terkoren jadi H plus dan OH- itu hanya kecil, kan? Nah, kecil sekali. Makanya elektrolisis tanpa garam, elektrolisis tanpa asam, tanpa basa itu lama. Jadi jangan bilang begini, air itu langsung berubah jadi BBJ. Kata siapa? Air saja dielektrolisis menggunakan 12 volt, 5 ampere, tidak bisa secepat itu jadi BBJ. Coba Bapak coba. Air saja Pak. Lalu disambung begini, coba air saja, H2O atau air murni. Itu Pak, gas hidrogen oksigennya itu lama. Kenapa? Pemecahannya lambat. Tetapi dengan bantuan ada garam, dia akan mempercepat. Garam itu, mempercepat daya hantar. Ion-ionnya membantu, ion Na+, dia membantu dan OH-nya membantu. Atau diberi NaCl, atau diberi soda kue, atau diberi CaCl2, atau diberi apapun garam. Asam atau basa. Nah, itu yang akan mempercepat proses penguraian membentuk H2O menjadi H plus dan OH. H plus dan OH itu pada air murni terjadi kesetimbangan yang sangat kecil. Kalau boleh tahu berapa itu nilainya? Ka-nya. 10⁻⁷. 10⁻⁷. Itu kan nilai yang kecil sekali. Sehingga kita tidak mengharapkan oksigen yang berasal dari OH- dari ionisasi air. Kalau itu yang diharapkan lama sekali akan terbentuk oksigen. Karena penguraian menjadi H plus dan OH- itu sangat lambat. Maka bagaimana caranya? Beri garam. Beri soda kue itu kan garam, soda kue. Nah, di situ akan ada ion-ion yang akan membantu proses pembentukan hidrogen dan penguraian hidrogen dan oksigen. Jadi pada dasarnya elektrolisis air ini terjadinya lambat ya Pak Jeremy, terjadinya lambat sekali. Maka untuk mempercepat diberilah beberapa cara. Jadilah dikatakan elektrolisis larutan ke-4, elektrolisis natrium diosulfat, elektrolisis larutan Ki, elektrolisis garam, elektrolisis NaOH, elektrolisis HCl. Jadilah. Padahal bukan itu maksudnya. Tapi larutan itu berisi asam basa garam sebagai elektrolit. Akan mempercepat harus gitu. Jadi ketika diberi NaOH ini, maka OH- yang dari NaOH basa ini yang akan terus berubah menjadi oksigen. Lama-lama kalau habis tidak bisa mengenalkan OH- yang dari air yang sedikit. Yang terjadi apa? Nanti besi yang larut karena tidak ada persaingan OH- yang berubah menjadi oksigen. Maka sekarang Fe tidak jadi penonton. Kalau sekarang Fe masih nonton,
Dia diam saja, dia hanya mengalirkan begitu arus, dia nonton Amin yang berubah jadi positif. Lama-lama dia nonton terus, lama-lama lu habis tuh. Aku tunggu nih, lu juga lama-lama habis. Terus ya Amin kan lama-lama habis. Nah kan habis Amin mah barulah kata aku terobsesi sekarang. Apa buktinya? Nanti ini akan berwarna merah. Nah gitulah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Ya. Sambil ini menunggu, ada beberapa laporan PKN kita. Mudah-mudahan ada waktu. Kalau tidak cukup, kita akan adakan lagi webinar yang cukup 2 jam lah, tapi pembuktian semua. Kalau Bapak Ibu setuju, gitu. Kalau enggak, saya juga nggak akan mengadakan ya. Kalau Bapak Ibu setuju, nanti di grup mau nggak ada yang lagi cukup lah. Gitu. Mau nggak kalau ada lagi? Kalau tidak, ya nah, saya akan melihat satu reaksi yang masih berhubungan dengan katalis. Ya. Mungkin di beberapa daerah sudah maghrib sekarang ini. Silakan silakan dulu. Ya, saya tadi akan mencontohkan bagaimana etanol, alkohol yang notabene itu tidak diperbolehkan, gitu. Bahkan menurut agama Islam kan diharamkan itu etanol. Tapi kita bisa ubah menjadi zat yang jadi dibolehkan. Setelah diproses, jadi boleh, jadi halal, gitu. Anak muda, laki ketemu cewek kan tidak boleh karena haram. Setelah masuk KUA, diproses, jadi halal, boleh diproses. Bawang putih nggak boleh, setelah digoreng gitu boleh. Barang HP diambil nggak boleh, diproses, dibayar, jadi halal, boleh. Jadi ada suatu proses sehingga hal-hal yang tidak boleh menjadi boleh setelah melalui suatu proses. Nah demikian juga etanol, nanti kalau cepat etanol yang sebenarnya alkohol tidak boleh, itu minuman keras, tapi setelah kita proses jadi boleh. Nah, ya. Kira-kira apa? Nah, ini dulu yang kita akan ubah. Jadi Bapak Ibu harus paham yang paling sederhana. Coba yang saya pegang ini namanya apa? Pasti kenal ya? Namanya apa? PK. Sebut sebagai gurunya. PK, kalium permanganat. Ya. Tambah lagi masih belum jelas. Yang saya pegang ini apa? Kalium permanganat, Pak. C. PK. Aduh. Kalau masih menyebut begitu berbahaya. Ada yang bilang ini apa? Elden layer, betul. Tetapi yang saya pegang ini apa? Zatnya apa? Rumusnya apa? Tadi Ibu benar, tapi belum benar. Hampir benar. Larutan kalium permanganat, Pak. Nah, larutan kalium permanganat. Larutan KMNO4. Atau rumus kimianya apa sekarang ini? KMNO4 atau AKI. Oh, bukan begitu. Di sini sudah tidak ada lagi KMNO4, yang ada adalah K plus dan MnO4. Kalau orang awam boleh lah, tapi kalau guru kimia sudah harus paham. Nah, itu saja contoh pemahaman. Bahwa di sini adalah KMNO4 ini sudah jadi larutan, kita dilarutan dalam air. Maka sekarang ini berubah menjadi MnO4 min dan K plus. Maka kalau ada reaksi redoks tulisan MnO4 min dalam tubuh api, artinya begini. Karena kita nggak pernah lihat wujudnya ya begitu, katanya bicara. Ini nanti ada plus H2O. Plus H2O ya karena di sini ada air. Suasana asam ya karena ada air. Jadi
Kadang-kadang kita kan nggak sejauh itu. Yang penting anak itu melihat ini langsung tarakan. Kalau suasana asam ditambah hati, kalau suasana desa ditambah ekonomi, kan makan sini, makan sana, dikali-kali, jadilah selesai. Kamu lulus nilainya 100. Warnanya tahu, nggak tahu warnanya, warnanya menjadi 12. Terus saja begitu. Ini satu contoh, kita membuat wah ini ada MnO4 main. Sebenarnya ada kapsul di sini, tapi nggak disebut karena katanya yang disebut hanya ion bersih yang ikut bereaksi. Maka nanti yang akan kita bicarakan MnO4 main. Balonnya semakin besar karena gas hidrogen dan oksigen semakin menekan. Nah, kita lihat. Nah, ini. Baik. Ini kita akan coba dengan ada suaranya tidak ada lagi katanya. suaranya masa tidak ada lagi? Ada? Coba ambilkan bawang putih. Bawang putih, bawang merah punya ibu, bapak, ibu? Pasti punya ya? Masa nggak ada bawang putih? Nah, bawang putih, bawang merah boleh? Bawang putih saja yang mudah. Kemudian bawang merah juga boleh. Kalau tidak ada bawang merah pakai cabai. Pakai apa lagi? Kalau nggak ada cabai itu lobak. Kalau nggak ada lobak pakai paria. Itu semua reduktor. Reduktor yang ada di dapur. Sementara ini adalah oksidator. Kenapa disebut oksidator? Ya. Saya di sini tidak selalu berbicara urusan konsentrasi, berapa M dan sebagainya. Itu Bapak Ibu yang sudah belajar di stoichiometry. Untuk apa sebenarnya Bapak Ibu belajar stoichiometry? Untuk apa kira-kira? Ya, kemarin ada begini. Ini bisa diubah menjadi kapur. Nah, terus nanya lagi. Gimana caranya, Pak? Ya. Ini pertama reaksikan dengan HCl, tolong. Karena kalau dengan air nggak bisa. Oh, jadi CaCl 2. Oh, selanjutnya reaksikan dengan NaOH, maka terdapat CaOH 2 kali. Itulah kapur. Oh ya. Lalu pertanyaan dari beliau itu begini. Ini berapa konsentrasinya, Pak? Saya jadi kapur. Nah, kalau nanya itu saya balikkan. Selama ini Ibu belajar stoichiometry bagaimana? Kenapa bertanya seperti itu? Kita tinggal ingin mencari berapa gram kapur yang didapat dari sekian gram CaCO3. Itu dibuat. Itulah fungsinya belajar stoichiometry. Kalau belajar stoichiometry hanya menghitung, tidak pernah praktek, akhirnya seperti itu. Gitu ya. Ya, ini sekarang dimasukkan bawang putihnya ke dalam larutan PK atau KMnO4. Masukkan aja. Harus cepat ya. Kenapa harus cepat? Karena bau ya. Harus bau dan perih. Nah, ini ungu tadi kita coba beri air acu. Sudah berubah kan? Sudah. Perhatikan. Mau lebih cepat? Beri air. Nah. Sekarang bagaimana warnanya? Ya, tadi menuju warna coklat. Sekarang hampir tidak berwarna. Ada yang bisa jawab ini? Pak Burani mungkin? Pak Budi? Itu termasuk reaksi redox, di mana MnO4- sebagai reduktornya, kemudian ke bawang sebagai oksidatornya, sedangkan H2SO4 sebagai katalis. Ya, hati-hati Pak, kalau tidak terbalik.
Iyalah, terbalik lah. Tidak terbalik, Pak. Mana reduktornya? Halo, Alam, Reduktornya gimana adalah ini? MnO4 min. Sebagai Kemudian oksidatornya adalah bawang merah atau bawang putih. Sedangkan H2SO4-nya sebagai katalis. ya betul atau terbalik gitu? Sepertinya keliru, Pak. Balik ya. Balik. Untung anak-anak nggak dengar, Pak. Nggak apa-apa, kalau di sini nggak apa-apa. Oksidator dia mengalami reduksi. Betul. Itu dihafalkan saja ya, hafalkan. Dari 7+ menjadi Jadi 2+. itu saja hafalkan, dari 7 diberi garis, kedua selisihnya jadi 5. Maka dikatakan Reduksi. reduksi. Maka PK itu Oksidator. itu aja dihafalin. Nggak tahu warnanya perubahan jadi apa. Nah, Iya, ini betul. kan Mn jadi 2+. Bening. Tadi yang umum Mn-nya 7. MM 7+. Nah, ini baru dikatakan dari 7 menjadi 2. Dua. Garis. Bukan digambar garis gitu. Kalau terus-menerus diberi garis itu belajarnya matematik terus. Sedangkan kita belajar kimia. Tapi kenapa belajarnya terus-menerus? Ini 7+ menjadi 2+. Jadi kalau ada yang bilang kimia hoak itu, ibu bapak bisa menyangka ini nggak hoak. Tapi kalau bapak ibu nggak bisa ngebuktiin, ya terima saja kimia dibilang hoak. Dari 7+, 2+ kata siapa? Dari mana kita lihat 2+? Apa buktinya? Ya kan, ibu bapak tidak menyadari kalau ada siswa bertanya, 7+ ke 2+ benar nggak bereaksi? Kan nggak tahu. Hanya di tulisan. Padahal bereaksi itu seperti ini 7+, ini menjadi 2+. Oksidator itu dia mengalami reduksi. 7+ ungu dan 2+ bening. Ada yang memaksakan 2+ itu pink, Pak. Ya silakan. Itu di YouTube juga pink, ya itu silakan. Tapi ini buktinya tidak berwarna. Nah, jadi dengan bawang merah juga sama, dengan bawang putih juga sama. Ini satu contoh. Baru setelah itu, ayo anak-anak kita lihat apa yang ada di bawang putih. Bawang putih mengandung apa, Bapak Ibu? Bawang merah. Silakan yang mau bawang putih. Bawang putih mengandung SO2. Belerang. ada disebut belerang. Ibu Winasih ya, terima kasih. Belerang. Belerang kalau di dalam bawang dikerat begini, maka dia keluar sebagai gas S. SO2. Nanti di udara ada O, langsung ketemu dengan O2. Ya, S dan O2 itu bertemu ketika dia pecah, pecah, keluar S-nya ketemu dengan O2, menjadi SO2. Nah, terus terbang begini, terbang. SO2. Oh, sementara oksigen di mana-mana ada SO2. SO2 digenjar terus dengan oksigen yang ada di lingkungan kita. Maka sebagian berubah menjadi SO3, itu kesetimbangan. SO2 karena oksigennya banyak di udara terbentuk SO3. Terus bergeser ke arah SO3, itu kesetimbangan. Lalu SO3 bertemu uap air, kan di sini ada uap air. Menjadi SO3 plus H2O, menjadi H2SO4 gas. Kenapa? Kan di atas. Lalu H2SO4 terbang masuk ke H2SO4 terbang itu masuk ke Mata. akhirnya asam sulfat masuk mata, lalu perih. Maka ibu akan menangis tanpa sebab, tanpa sedih, tanpa ada yang tiba-tiba menangis. Karena ada asam sulfat yang masuk ke dalam mata. Nah, dari mana? Dari bawang tadi. Bawang volatil terbang karena dipecah, ketemu oksigen menjadi SO2. Karena banyaknya oksigen, dia bergeser keseimbangan menjadi SO3. SO3 ketemu dengan uap air,
gas menjadi H2SO4 gas. H2SO4 gasnya terbang masuk ke mata. Matanya airnya perih. Lalu selanjutnya bagaimana? Kenapa menangis? Karena otak memerintahkan bahaya ini di mata. Asam sulfat bahaya di mata. Maka otak memerintahkan encerkan. Itu yang di dalam psikometri ada pengenceran. Bagaimana cara mengencerkan? Keluarlah air mata. Kok bisa keluar air mata? Untuk mengencerkan. Sehingga perih, nangis, aman mata. Pertanyaannya, bagaimana air mata bisa keluar? Ini Pak Sarlon ini yang jawab. Sarlon Jessica. Mengapa air mata bisa keluar? Sedih itu sebabnya. Ini tanpa sebab juga bisa keluar. Mengapa ini? Ada yang bisa jawab? Iya, tadi Pak ya, dikeluarkan otak memerintahkan kelenjar air mata mengeluarkan air untuk mengencerkan H2SO4 supaya menjadi netral. Nah, itu betul. Tapi bagaimana, kenapa air mata bisa keluar dengan cepat? Apalagi yang melau sedihnya cepat. Belum apa-apa dong. Belum juga sedih, udah keluar air mata. Ada yang begitu. Ini gimana kira-kira di Pak Sarlon? Nah, baiklah, mempersingkat waktu, saya percepat saja. Karena mata kita mempunyai kelopak. Nah, coba lihat di ujungnya ini. Apakah bulat atau meruncing? Runcing. Meruncing, merapat begini. Kalau menurut fisika itu punya apa? Daya apa? Daya? Tarik menarik ya. Kapilaritas, Pak Sarlon. Oh iya. Semakin sempit, ya, kapiler itu dia akan semakin kuat tekanan untuk menyedot cairan. Seperti tumbuh-tumbuhan mengangkut air dari tanah sampai ke pohon kelapa. Bayangkan itu, kelapa bisa di atas bisa banyak air karena punya daya kapiler yang namanya dengan silem sel-sel punya. Nah kalau kita dibentuk oleh Tuhan ini nggak bulat begini, kelopaknya ini meruncing sebelah ini. Itu berfungsi untuk menyedot air mata. Coba kalau dibuat Tuhan ini bulat, mau sedih juga gini diem, nggak ada airnya, mau marah juga nggak ada airnya, karena sulit air mata untuk ditarik. Jadi dengan hebatnya otak memerintahkan, kemudian saraf bergerak, kemudian ini melakukan tugas dengan menyedot, ya, itulah fungsinya mata. Kelopak mata ini sebagai daya kapilar untuk menyedot air mata. Nah itu cerita asam sulfat. Kenapa ketika mengiris bawang ibu-ibu menangis? Jawabannya secara kimia seperti itu. Jadi Tuhan sudah memberikan jawaban untuk menyelamatkan kita. Nah, jadi ini salah satu contoh. Bagaimana ini? Apakah tadi kalau saya tidak tambahkan asam dia akan bening begini? Tentu akan bening juga. Karena dari SO2 ini berasal dari bawang, ya. Kemudian dia akan berubah jadi SO3 dan asam sulfat di sini. Jadi sebenarnya di sini sudah tidak perlu asam lagi untuk mengubah dari NN17 jadi 20. Jadi yang dimaksud dalam suasana asam itu bisa dari reaksi sendiri karena dari es yang berasal dari bawang membentuk asam sulfat sendiri bersama air di sini. Jadi reaksi ini tidak perlu diberi asam, tapi saya coba beri air aki dan dia lebih cepat menjadi bening. Jadi jawabannya itu air aki sebenarnya tidak dibutuhkan, tetapi tadi Bapak Duremi menjawab ini sebagai katalis mempercepat bisa, karena lingkungannya lebih kondusif, lebih banyak asamnya, sehingga dia lebih cepat terjadinya Mn2+. Ada kenapa yang saya tidak berubah putih ya Pak? Mungkin itu ada kesalahan teknis atau mungkin banyak dosa. Harusnya bawang itu menjadi putih ya, tetapi jangan terlalu banyak begini sampai ungunya ungu hitam, nggak usah. Yang penting untuk membuktikan ke siswa itu ada ungu lah, jangan ungu muda, tapi ada ungu, jangan sampai ungunya butek begini.
Jadi bawangnya mungkin nggak cukup untuk mengubah menjadi Mn2+. Itu Bu, sehingga Ibu mungkin lama menjadi putih. Atau benih. Nah, coba diberi asam. Begitu. Jadi ini jangan 1 sendok masukkan blok. Ya aman. Gitu. Sementara saya cepat kenapa? Karena ungunya ungu muda, tidak terlalu kuat. Gitu. Ini satu contoh reaksi redoks. Oke, ada pertanyaan? Ya, kira-kira penjelasan saya bisa diterima nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa, terima kasih. Kalau saya tidak punya alat peraga, saya nggak punya alat peraga, saya males menjelaskan. Buat apa saya menjelaskan, explain, menghayal ini, mengatakan kata ini, buat apa saya nggak mau. Di kelas saya nggak mau menjelaskan begitu tanpa ada alat peraga. Karena saya hanya berbicara omong kosong itu. Anak-anak ini redoks ini begini, ini hafal ini, nggak mau saya. Tapi kalau ada alat peraga, ada bukti, saya enak menjelaskan. Karena apa? Pasti dipahami. Tidak perlu energi terlalu besar. Coba Ibu bayangkan tanpa alat peraga, hanya nulis saja. Kira-kira nggak jenuh itu? Ya. Kita tidak melihat rumus kimia bawang putih, karena di dalam bawang putih itu ada vitamin C, ada mineral, ada juga magnesium dan sebagainya, ada flavonoid, ada minyak atsiri. Jadi bukan bawang putih. Di antaranya juga yang paling banyak adalah sulfur. Nah, yang bereaksi untuk redoks ini sulfurnya, yang lain nggak ikut-ikutan gitu. Jadi sulfurnya yang ada di dalam bawang putih dan reaksi. Inilah yang menyebabkan reduksi dari MnO4 gitu. Dan dia akan mengalami oksidasi yaitu S, jadi SO2 dan ujungnya menjadi SO4 guanin. Jadi reaksi secara keseluruhan biasa ditulis MnO4- berubah menjadi Mn2+, SO2 berubah menjadi SO4 guanin. Ayo anak-anak setarakan dalam suasana asam, dalam suasana basah. Yang lucunya dalam suasana basah. Coba bagaimana menurut Pak Jeremy? Bagaimana reaksi tadi dalam suasana basah? Ada nggak jawabannya? Ada, betul. Bagaimana ini dalam suasana basah? Saya juga tidak menambahkan apa-apa, tidak ada basahnya, dia bereaksi selesai. Tidak ada basah. Tapi kenapa dibuat ada dalam suasana basah? Dalam kasus ini tidak perlu basah. Basah dalam kasus lain kan. Tapi dipaksakan. Kalau ini ya, setarakan. Itu diada-adain, dipaksakan. Biar anak-anak terasa bebannya itu kimia ini keren tuh. Selain suasana asal, nih kamu suasana basah, wah keren sekali ya kimia ini rumusnya. Betul-betul keren kimia itu. Jadi biar kelihatan keren. Terus saja ditambah lagi, udah sulit, disulitin lagi. Bukan dipermudah kimia. Nah, itu ya. Nah, terima kasih. Kalau ini bisa dipahami, ini baru satu contoh. Dan Berarti, mohon maaf Pak Uga bisa bertanya. Boleh? Halo? Boleh. Boleh bertanya Pak Uga? Boleh. Berarti reaksi antara larutan KMnO4 dengan bawang merah itu sama dengan reaksi antara MnO4- dengan gas SO2 ya Pak? Dalam. Oke. Terima kasih Pak. Jadi tidak mungkin ada pertanyaan, ayo selesaikan dalam suasana basah. Betul nggak Pak? Karena apa? Karena SO2 akan berubah menjadi SO3 atau SO4 guanin. Terus untuk apa diberi basah? Tapi jawaban itu ada, soal itu ada, dibuat-buat ada, dan disetarakan ada. Terus untuk apa? Untuk apa ini dibuat? Nah, jadi Bapak Ibu, mulai sekarang jangan menelan
saja mentang-mentang bisa disetarakan. Tapi kimia itu bisa nggak disetarakan dan bisa tidak terjadi. Itu harus dua-duanya. Bisa setara, bisa terjadi. Karena secara matematik bisa setara tapi tidak terjadi. Kalau yang setara tidak terjadi, maka kita mengadakan hoax namanya. MnO4- menjadi Mn2+, SO2 menjadi SO4-2- dalam suasana basah. Disetarakan bisa. Tapi tidak ada terjadi. Maka itu yang diajarkan kita hoax, tidak ada buktinya. Yang ada nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu sudah mendapat gaji tiap bulan. Terus yang diajarkan apa? Anu yang diajarkan hoax, ya Allah, enggak bisa. Nanti diminta pertanggungjawaban. Jadi harusnya seperti itu. Udahlah enak kita mengajar, ada alat peraga yang kita jelaskannya bukti, pede sekali kita. Maka setelah kita keluar dari kelas kita yakin, wah saya tadi yakin di kelas saya sudah ngobrol pasti anak-anak sudah paham. Yakin kita sebagai guru bahwa tadi dipahami 2 jam. Yakin bahwa siswa itu bakal termotivasi. Yakin bahwa siswa itu senang. Begitu. Jadi bukan model-model aja, belajar cara begini repot, tapi kitanya nggak memahami ini sama saja. Mau model baru sulit, mau kurikulum baru bingung. Jadi apapun yang berubah, kurikulum berubah, model berubah, RPP berubah, reaksi nggak berubah. Apa gara-gara RPP berubah reaksinya jadi berubah? Tidak, reaksi tetap terjadi seperti ini terus. Maka kita tidak penting terbawa itu arus, yang penting kuasai materi, kompetensi kita dikuasai. Mau kurikulum baru, oke. Mau kurnas, ayo. Karena materinya tetap itu sudah kita kuasai. Itu sebetulnya buat kita. Jadi waktu kita nggak habis dibuat yang aturan, tapi untuk mempelajari kompetensi. Sebetulnya banyak kan ya, banyak. Tapi waktu kita terbatas, jadi ya. Mau bagaimana kita akan adakan lagi di minggu depan. Mungkin nanti karena saya ada kegiatan pribadi ya, nggak akan bisa dalam minggu depan. Ya mohon doanya buat kawan-kawan semua, saya akan dioperasi mata satu lagi. Nah, kemarin sebelah kiri kena katarak juga. Tapi sekarang sudah jelas, alhamdulillah. Saya bisa melihat ibu-ibu yang kecil di sini juga kelihatan. Yang muda kelihatan, yang tua kelihatan sekarang. Kalau kemarin kan semua sama. Kemarin semuanya udah semua kan itu. Amin. Kalau sekarang kelihatan nih yang masih muda kelihatan, yang udah tua kelihatan. Jadi tapi baru sebelah ya. Jadi tanggal 26 saya akan beroperasi lagi. Itu katarak sudah memenuhi. Itu dari tahun 2016 sebenarnya, tapi saya biarkan. Sekarang saya sudah bersyukur setengah lagi saya masih bisa diberi kesempatan oleh Allah ini. Bapak Ibu. Insya Allah tanggal 26 saya operasi dulu, nanti kita istirahat, saya penyembuhan dulu sekitar 2-3 minggu baru kita adain lagi webinar seperti ini. Itu semua gratis saja. Bahkan saya beri rekaman. Tetapi mohon maaf kalau Bapak Ibu menginginkan sertifikat, mohon maaf Bapak Ibu beri donasi seperti biasalah 100.000 untuk tugas, untuk yang bikin sertifikat, untuk semua, untuk alat bahan. Ini kan saya pakai alat bahan ini semua. Jadi supaya kita terus bisa bergerak. Mohon maaf bagi yang memerlukan sertifikat 32 JP akan kita buatkan, dikirim melalui email, yang Bapak Ibu dengan ikhlas memberikan donasi. Kalau tidak apa-apa, gratis maka. Jadi saya tidak. Jangan kedengaran. Udah kedengaran, Bu. Ditutup aja Pak Uga atau? Ya. Jadi udah seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat, silakan menulis ulang atau di form ya. Sudah di-share. Barangkali ada yang mau lagi sekalian dalam waktu 2-3 hari ini saya bikin. Jadi jangan sampai setelah 3 hari ada yang apa saya mau sertifikat. Nah, itu kan tanggung bikinnya. Jadi dalam 3 hari ini saya bikin sertifikat. Bapak Ibu yang masih mau menginginkan sertifikat itu sebelum 3 hari mohon segera mengisi di form. Ya, tidak ada paksaan ya. Jadi
kegiatan berikutnya tetap gratis. Ya semoga Bapak Ibu sehat semua, saya juga sehat semua. Amin, amin, Juga. amin. Mohon maaf ya apabila ada yang tidak berkenan. Saya hanya mengajak, ayo kita mulai berubah. Terima kasih Ibu Ini sebagai bendahara KPI, Ibu Anu juga, Pak Jeremy, Pak Budi, semua yang tidak bisa saya sebut, Ibu Baik, dan Pak Sutrisno ternyata. Pak Sutrisno yang di Papua atau yang di... Jadi semua Pak Sutrisno saya beberapa semua. Terima kasih. Nah, semoga saya nanti sehat, saya bisa juga ketemu Bapak Ibu pada minggu berikutnya. Sama-sama Pak, sama-sama Pak. Ya, demikianlah webinar ya yang sudah kita lakukan, yaitu pemanfaatan cangkang telur untuk pembuatan bunga transparan dari resin. Dan dapat bonus lagi yaitu elektrolisis H2O. Terima kasih kepada Pak Uga yang kita tangan ya, dan doakan juga semoga Pak Uga di dalam operasinya lancar dan bisa kembali seperti ini lagi, memberikan ilmu-ilmunya sebagai motivator dan inisiator juga ya. Dan ini juga semangat Bapak Ibu lah yang membuat kami menjadi tambah semangat lagi untuk berinovasi. Karena apapun pendidikan adalah yang terpenting, dan untuk kimia khususnya kita tidak hanya cerita saja, betul Pak Uga ya, tapi kita juga praktek sehingga kimia itu bukan menjadi mata pelajaran yang paling ditakuti. Terima kasih untuk semua guru-guru yang hebat-hebat, juga Pak Uga, Bu Ane, dan lain semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Si Pak Uga, sapakallah. Pak Uga. Sehat selalu Pak Uga. Sehat selalu. Terima kasih Pak Uga. Barakallah. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Terima kasih Pak Uga. Semua. Selalu Pak Uga. Terima kasih Pak Uga. Semoga sehat. Terima kasih Bu Sion, terima kasih Bu Sion doanya. Ya, terima kasih Pak Uga. Ditunggu. Sehat-sehat Pak Uga. Assalamualaikum. Ditunggu webinar berikutnya Pak Uga. Selanjutnya Pak Uga, ditunggu selanjutnya Pak Uga. Pak. Sehat selalu Pak. Tidak selalu hadir. Terima kasih Bu. Berapa telat ikut? Ada kegiatan di sekolah. Ya. Itu kegiatan itu Pak. Ini mau ikut opsi katanya sekolahnya. Jadi ngedatangin pemateri dari pengawas itu. Oh Pak Wawan? Ini Pak Wawan ya? Oh, lagi sibuk ya Pak Wawan ya? Itu ngurusin anak-anak yang mau ikut opsi. Oh, gitu. Ya kalau saya sih tunggu undangannya Pak Wawan. Iya, ini lagi di konfirmasi. Udah ini sih ke Pak Uga. Oke, Mudah-mudahan. Tapi kalau minggu ini mudah-mudahan bisa. Kalau minggu depannya kan udah pada PTS. Itu. Nah, semoga aja di minggu ini antara Sabtu Minggu atau Jumat mudah-mudahan bisa ya. Ya, tanggal 26 saya kan dioperasi Pak. Dioperasi Pak Uga tanggal 26 nih. Oh, tanggal 26. Di bawah. Jadi sebelum tanggal 26 ya Pak? Tanggal 24 saya kan ke Papua ini kepala les tanggal 24. Ya, di Papua. Jadi sebelum 22 lah, sebelum 2 ke bawah sekarang bisa ke Banten ya. Tanggal 15, 16 lah. 17. Ya, boleh. Kalau sekitar misalnya tanggal itu Pak, tanggal 22 apa 20 gitu Pak ya? 20-an lah sih bisa, 20-an. 24 saya. Pak ini. Saya mohon izin dulu ke Pak Kepsek Pak ya. Ya. Tolong ACC lah. Kalau untuk kegiatan yang kayak apa namanya kimia terapan nanti kita lobby lagi lah. Ya, boleh. Atau mungkin awal Oktober gitu. Kalau awal Oktober kan masih pemulihan. Oh, pemulihan ya. 3 mingguan. Oh, Jadi iya. sampai pertengahan Oktober saya ke Garut.
Kita ke Garut lah, di pertengahan Oktober. Oke, siap. MGMP Garut lah. Ya, nanti Bu Ana mau minta nanti itu apa? Di-share materi yang tadi yang apa tuh bikin dari resin tuh, Pak. Ya, ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, gimana? Kita maghrib dulu. Ya, Semoga maghrib. terus Ya, maghrib. semoga nanti Ya. jum lagi lah. Ya, boleh. Oke, siap. Ya. Ya. Atur nuhun, Pak. Mangga. Ya, mangga. Assalamualaikum, Bu Ana, mangga Bu ini. Ya, mangga-mangga Pak Wawan. Ya, gitu Bu ini atur nuhun. Kita Ya, maghrib. mangga. Ya, sami-sami Pak Uga. Oke. Ya, mangga ya. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf kita tutup dulu semuanya ya.